berterus teranglah kamu kepada istrimu dan berterus teranglah kamu kepada suamimu. Kita suruh berterus terang. Maka sehingga kata Rasulullah, kulil haq walau kana murran. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya walaupun itu pahit adanya, walaupun tidak mengenakkan pasanganmu, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada tidak enak, karena begitu kita menikah, suami itu menjadi tanggung jawab istrinya, istri itu menjadi tanggung jawab suaminya. Anak-anak sekarang ini banyak yang tidak dekat sama ibunya, atau sebaliknya ibu tidak dekat sama anaknya, karena ibunya tidak bisa diajak curhat, Pak. Yang celaka kan ibu-ibu sekarang ini nggak mau diajak curhat sama anaknya. Maka sehingga anak itu nggak ngerti mau curhat sama siapa. Sedangkan ini satu pelempasan emosi, anak harus bicara dengan orang tua. Maka kalau dalam hukum Islam itu, anak umur 1 tahun sampai 5 tahun, kamu perlakukan dia bagaikan raja. Maka kalau bahasanya orang-orang arif itu, kalau kamu berteman dengan tukang minyak wangi, ya wangilah kita. Tapi kalau kita berteman sama tukang sampah, ya baulah kita, kan gitu. Bagaimana teman kita aja. Pada bulan suci Ramadan ini, saya berkesempatan mengundang Bapak Ustadz yang sering disebut Gus Amin. Terima kasih atas kedatangannya. Saat ini memang yang perlu kita bahas adalah bagaimana peranan seorang wanita sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang soleh, kemudian juga sangat berguna bagi bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa peranan wanita lah yang membuat bangsa ini bisa maju ke depan. Kenapa demikian? Karena tanpa ibu ataupun wanita yang baik, tidak akan melahirkan anak-anak yang baik. Untuk itu, marilah kita akan bahas dengan Ustadz Amin yang akan mengisi podcast ini sehingga bisa memberikan informasi yang baik dan sempurna bagaimana sih seorang wanita itu berperan di dunia ini. Seperti diinformasikan di sini bahwa saya sudah mengenal baik dengan Pak Ustadz, di mana saya sebagai pengusaha ingin membantu majelis taklim yang dimiliki oleh Pak Gus Amin ini, sehingga majelis taklim yang cukup besar di Bali ini semakin besar. Kita memberikan kesempatan untuk menjadikan produk-produk UMKM itu dipasarkan melalui Yayasan Majelis Taklim, di mana nanti keuntungannya dicita-citakan untuk selanjutnya. Semoga Gus Amin ini bisa membuat sebuah rumah sakit Islam di Bali. Amin, amin, amin. Untuk itu, baiklah kita mulai. Kita akan membahas wanita. Di sini kita lihat, dan saya tahu karena saya sering melihat ceramah dari ustadz, dari orang soleh. Di dalam apa betul di dalam terbentuknya atau agama Islam, di mana salah satu visi daripada agama Islam itu mengangkat derajat seorang wanita. Bagaimana bisa dijelaskan melalui Pak Ustadz Gus Amin, sehingga kita harus tahu betapa pentingnya wanita untuk kehidupan beragama di Indonesia ini. Gitu. Baik. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Made Putrawan, Mr. Puisi, yang sudah mengundang saya untuk podcast. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan untuk beliau. Mudah-mudahan juga selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara masalah wanita, tatkala Allah atau Tuhan itu sendiri menciptakan seorang pria, itu dengan mudahnya sekali. Tapi begitu Allah menciptakan wanita,
Allah perlu beberapa saat untuk menciptakan wanita, karena dari wanita inilah akan lahir orang-orang yang hebat, orang-orang yang akan memimpin dunia. Maka pertama kali Rasulullah mengatakan ad-dunya mata khairu mata mar'atus soleh. Kata Nabi, sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang soleh. Artinya apa? Wanita yang soleh di sini adalah orang yang bisa menjaga amanah suaminya. Amanah itu ada dua. Satu, harta suaminya. Yang kedua adalah rahasia suaminya. Dari situlah maka Islam itu sangat amat menjaga wanita. Yang awalnya mungkin di zaman para raja-raja dulu beristri itu sampai ratusan. Bahkan kalau kita salah satu nabi di dalam Islam yang diyakini oleh Islam, Nabi Daud itu istrinya sampai 99 istri. Maka Nabi membatasi istri itu hanya boleh 4. Kata Al-Quran, masna wa sulasa wa ruba'. Kamu boleh menikahi 2, 3, dan 4. Tapi apabila kamu tidak bisa bertindak adil, kata Allah, maka 1 cukup bagimu. Artinya apa? Perempuan itu sangat amat dihargai. Seperti apa kata Mr. Puisi tadi, bahwa kalau kita melihat satu negara baik dan buruknya, lihat perempuannya, bagaimana perempuannya. Kalau perempuan itu baik, yakin negara itu akan baik. Tapi kalau perempuan itu buruk, maka perempuan itu juga, negara itu juga akan buruk. Maka dalam Islam itu, pendidikan pertama kali seorang anak itu adalah dari ibunya. Maka dari ibu inilah hampir 80% kecerdasan anak itu dari ibunya. Jadi perempuan itu luar biasa sekali. Maka kalau dalam Islam itu, laki-laki itu kalau memilih istri itu, pertama kata Nabi, lihat cantiknya. Yang kedua, dia lihat keturunannya. Yang ketiga, kata Rasulullah, lihat statusnya. Yang keempat, kata Nabi, kalau ingin mencari istri itu, lihat kesolehannya. Nah, tapi kata Nabi, apabila 4 ini kamu disuruh memilih di antara 4 ini, maka pilihlah yang soleh. Maka landasannya bahwa wanita soleh itu yakin akan menjaga marwah keluarganya, yakin akan menjaga putra-putrinya, menghantarkan putra-putrinya, pertama untuk dekat dengan Allah, putra-putrinya supaya jadi orang yang beradab dan beradab, karena itu sangat penting sekali, adab itu sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana seorang istri itu bisa menghantarkan pendidikan bagi putra-putrinya. Jadi sukses rumah tangga itu, maka ada pepatah mengatakan suksesnya seseorang itu yakin ada orang di belakang yang membantunya juga sangat luar biasa. Maka dalam Islam itu sendiri, kenapa kok perempuan itu sepertinya tidak adil? Wanita dalam Islam itu apabila dilamar, maka dia maharnya terlalu tinggi, Pak. Maharnya tinggi sekali di Arab itu. Dia harus membelikan rumah suami istrinya, dia harus membelikan kendaraan istrinya, dan dia harus ngasih. Kalau zaman dulu budak, kalau zaman sekarang mungkin pembantu untuk istrinya. Nah, 3 inilah yang harus. Maka sehingga dalam Islam itu kenapa perempuan itu dalam kompilasi hukum bagi waris itu separuh dapat laki. Karena si perempuan itu sendiri, dia dapat harta dari suaminya. Maka orang tua memberikan separuh, laki-laki ini memberikan mahar begitu besar kepada perempuan. Maka dalam Islam itu, perempuan itu sangat amat dihargai. Maka ta'aruf itu sendiri dalam Islam sangat luar biasa sekali, karena yang menta'aruf itu adalah keluarga besar, untuk mencarikan keluarga besarnya juga istri atau calon suami. Begitu Mr. Puisi. Nah, saya juga sangat setuju sekali, di mana kita sebagai seorang laki-laki harus menghargai dan mencintai seorang wanita. Karena tanpa kita bisa menghargai wanita itu, tanpa kita
kita mencintai secara tulus wanita, maka dalam sebuah keluarga itu tidak akan bisa harmonis. Betul. Nah, saya sangat salut dengan Gus Amin ini. Kita lihat Gus Amin ini kelihatannya biasa-biasa aja, tetapi beliau ini di samping sebagai ustadz juga bisa membina rumah tangganya sehingga anak dan menantunya semua menjadi sarjana. Ada yang menjadi sarjana psikolog, menantunya justru ada S2, kemudian juga ada yang S2 teknologi, sehingga itulah yang dapat saya nilai betapa Pak Gus Amin ini bisa membina keluarganya, karena mungkin zaman dulu waktu muda mungkin tidak sesoleh ini. Justru waktu mudanya yang cukup nakal itulah membuat dia sekarang menjadi soleh. Dan saya sangat menghargai dan sangat salut dengan Gus Amin ini. Sehingga kita juga bisa mencontoh, para pemirsa sekalian juga bisa mencontoh betapa Gus Amin ini bisa menghargai keluarganya, terutama menghargai dan mencintai istrinya. Nah, untuk itu kiranya sangat penting di bulan suci Ramadan ini kita membahas hal-hal yang wanita dan hal-hal yang lain sehingga bisa membantu masyarakat luas untuk menjadikan negeri ini menjadi negara yang baik dan maju. Betul. Tetapi ada kalanya dan banyak masalah-masalah yang ada di negeri ini justru karena wanitanya. Karena apa? Kita lihat wanita itu menjadi permaisuri yang mempunyai selalu dominan, yang sangat dominan di dalam keluarganya. Sehingga dialah memimpin keluarganya. Tetapi ada masalah-masalah penting. Ada karakter-karakter wanita ini yang sangat galak dan sangat posesif. Sehingga terkadang kenapa beberapa suami itu takut dengan istrinya. Nah, itulah kita bahas bagaimana caranya Pak Ustadz memberi pencerahan kepada istri ataupun suami yang baru menikah sehingga tidak menjadikan istrinya terlalu dominan, tidak membuat istrinya sebagai monster sehingga seorang laki-laki tunduk dengan istrinya. Dan ini sangat berbahaya, Pak Ustadz. Kenapa? Kita lihat kejadian-kejadian di pemerintah saat ini. Begitu seorang istri yang sangat dominan memberikan pendidikan sesuai dengan karakternya dia, memberikan pendidikan berlebihan kepada anaknya, sehingga anaknya menjadi seorang anak yang manja, membuat mereka jadi petaka. Istri yang sangat menakutkan di keluarga itu tidak mau hidup sederhana, dan sehingga membuat laki-lakinya takut dan laki-lakinya menjadi seorang korupsi di pemerintah misalnya. Nah, itulah bagaimana Pak Ustadz memberikan informasi-informasi yang baik sehingga seorang istri harus juga takut dengan suaminya, walaupun suaminya juga takut dengan istrinya. Tapi dalam hal ini takut itu bukan takut lahir batin, takut bagaimana sebuah keluarga itu bisa sejahtera dan bisa berkesinambungan. Itu yang perlu kita tanyakan. Secara lihat mungkin Pak Ustadz pernah mengalami hal yang seperti ini ataupun bagaimana, tolong diceritakan sehingga baik. Pak Ustadz bisa memberikan informasi yang lebih baik untuk kita semua. Memang 3 hal yang tidak kita bisa pungkiri, Pak Madi, Mr. Puisi. Pertama adalah maut. Jadi maut itu hak prerogatifnya Tuhan. Yang kedua rizki, yang ketiga jodoh. Nah, kalau dalam Islam itu, dalam adat juga biasanya, saya biasanya kalau mencari istri itu, saya selalu bawa ke orang tua saya, terutama ibu saya. Saya selalu bertanya. Biasanya ibu saya akan ngajak ngobrol itu 1-2 jam, kemudian suruh pulang, nanti besok dipanggil lagi. Sehingga kadang-kadang kita kalau
Orang itu kalau sudah cinta itu kan semuanya jadi indah, Pak. Semua jadi indah, sehingga keburukannya jadi baik. Kita tidak bisa melihat sisi negatifnya lagi. Nah, yang bisa melihat sisi negatif calon pendamping kita itu hanya ibu kita. Karena dia merasa bahwa nanti ini akan jadi pendamping anak laki-lakinya. Dan semua begitu, termasuk anak-anak saya. Anak-anak saya itu begitu mengatakan dia sudah cocok sama calon suaminya atau calon istrinya, selalu dibawa ke ibu saya. Ibu saya yang akan memutuskan iya atau tidak. Kalau dia bilang iya, iya, kalau tidak, tidak. Jadi pandangan dan feeling seorang ibu itu sangat kuat Luar bagi biasa. anak-anaknya. Oke. Luar biasa sekali. Maka nggak bisa ditipu. Nanti pada saat itu dia akan ngambil kesimpulan setelah beberapa saat. Dia tanya, kamu senang benar? Kamu suka sekali? Atau gimana? Nanti dia akan memberikan pandangan. Karena bahasanya orang tua tidak berpendidikan sederhana. Saya nggak cocok sama istrimu karena begini. Karena yang tahu karakter kita sesungguhnya itu ibu kita. Dia tahu dari kecil kita. Kita ini bagaimana, makannya kayak mana, tidurnya kayak mana, itu ibu kita yang tahu. Nah, apalagi nanti begitu ibu kita menyatakan bahwa ya ini siap untuk jadi istrimu, nah itulah yang apa namanya, kita juga harus sudah siap menerima itu. Pada saat ibu mengatakan, oh tidak, ini tidak bagus buat kamu, kita juga harus untuk tidak bisa mengambil dia sebagai istri. Karena apa? Karena istri itu, kata Nabi, perhiasan. Maka kata Nabi tadi yang saya cerita sama Pak Made, bahwa wanita yang paling indah itu adalah wanita yang soleh. Wanita soleh itu bisa menjaga harta suaminya, bisa menjaga amanah suaminya, rahasia suaminya dia jaga. Maka kita lihat yang paling benar adalah imannya. Kalau dia taat dengan Tuhan, saya yakin dia taat dengan suaminya. Kalau dia tidak taat dengan suaminya, berarti dia tidak akan taat dengan Tuhan. Itu konsep agama. Jadi orang-orang yang mendidik anaknya dengan ikhlas, menjaga suaminya, memasahi suaminya dengan ikhlas, itu kunci utama seorang istri. Maka sehingga anaknya juga. Maka dalam Islam itu, Mr. Puisi, dalam Islam itu perempuan itu ibadahnya cuma satu, dia melayani suaminya dan melayani anak-anaknya. Ibadahnya nggak seperti laki-laki. Kalau laki-laki itu perlu sholat tahajud, sholat ini, sholat sunnah, segala macam. Perempuan itu nggak perlu. Dia masakin suaminya dengan ikhlas, dengan anak-anaknya, dia sama dengan sholat 80 rakaat. Apabila istri ini benar-benar ikhlas dalam hal apapun di rumah tangganya, akan melahirkan anak-anak juga yang ikhlas. Apabila istri ini baik, dia pasti akan melahirkan anak-anak yang baik. Itu pasti. Maka harus dicari sekali dalam Islam itu. Maka ada ta'aruf namanya. Islam itu awalnya tidak kenal pacaran. Islam itu ta'aruf. Ta'aruf ya tadi itu, membawa calon istri atau calon suami kepada orang tuanya yang laki-laki, atau yang perempuan kepada istrinya, kepada ibunya. Jadi ibunya nanti akan menilai, oh ini cocok buat anak saya atau tidak. Itu sebenarnya. Maka kalau kita ketemu orang yang di dalam rumah tangga yang salah, di dalam rumah tangga yang berpisah, Islam itu hampir mempersalahkan laki-lakinya. Karena kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Di dalam rumah tangga itu tidak ada yang namanya istri harus takut sama suami atau suami harus takut sama istri. Istri harus sayang sama suami, suami harus tanggung jawab kepada istrinya. Karena yang dituntut agama itu, istri adalah taat sama suaminya, dia dituntut kesetiaan oleh suaminya, dan suami dituntut adalah tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Nah, apabila dua fungsi ini benar-benar berjalan dengan baik, istri tahu tugas dan kewajibannya, suami juga tahu tugas dan kewajibannya, yang mana dia harus kerjakan, mana dia harus kerjakan. Saya yakin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu akan dapat. Kalau enggak, itu enggak mungkin. Karena apa? Karena konsep itu bisa didapat dari orang-orang yang ikhlas. Ibu yang ikhlas mendidik anaknya, melayani suaminya. Lah sekarang ini kan banyak perempuan yang nggak melayani suaminya, nggak masakin suaminya. Jadi sehingga apa yang terjadi kepada sekarang ini, banyak
istri-istri yang modern itu dia beli. Dia nggak masak dari tangannya. Nah, tangan istri inilah nanti akan mendapat pahala sebenarnya. Nah, kita ngelihat sekarang ini. Dari mulai tahun 2010 ke atas, dari sama tahun 2010 ke bawah. Berapa tingkat perceraian? Padahal yang rata-rata cerai itu sarjana, S2, bahkan ada yang S3. Bahkan ada yang profesor. Apa mereka tidak pintar? Pintar. Tapi mereka tidak ikhlas dalam menjalankan rumah tangga yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Sebenarnya itu kuncinya cuma ikhlas saja. Ikhlas suami memberikan nafkah kepada istrinya. Saling keterbuka. Nah, di sini kadang-kadang di rumah tangga itu yang rusak itu tidak saling terbuka. Maka Nabi mengajarkan kepada umatnya itu, tatkala kamu mau tidur, berbicara kepada suamimu, atau suami berbicara kepada istri. Karena pada saat tidur itu ternyata rileks sekali tubuh kita. Kita merilekskan bagaimana tubuh ini jadi rileks sehingga saraf kita ini bisa menerima apa yang masukan yang baik. Suami juga harus berterus terang kepada istrinya seperti apa yang dia mau format keluarganya, atau sebaliknya istri juga seperti apa formatnya kepada suami. Karena di rumah tangga itu tidak ada yang harus dominan, semuanya harus dominan. Istri dominan kepada suami, suami dominan kepada istri, istri dan suami dominan kepada anak-anaknya. Maka ya mudah-mudahan akan melahirkan anak-anak yang benar-benar paham dengan tugas dan fungsi kewajibannya masing-masing. Gitu Mr. Bisi. Ya, memang dalam hidup saat ini dengan sosial media yang sangat mendunia, betul sekali. Banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan seorang yang tadinya wanita yang tadinya soleh, taat agama, kemudian dengan sosial media seperti ini, mereka kena kontaminasi. Nah, bagaimana sih caranya Pak Ustadz? Apa mungkin ada ayat-ayat yang bisa, bagaimana caranya seorang wanita tuh bisa benar-benar mengabdi dengan suaminya, taat, ikhlas 100%, sehingga tidak mau mempengaruhi seorang suami, tidak akan membuat hal-hal yang tidak baik, yang nantinya sebetulnya hal-hal ini yang bisa menyebabkan sebuah keluarga itu menjadi berantakan. Kira-kira ada nggak kita petua-petua ataupun ayat-ayat yang bisa membuat kita semua, khususnya bagi para wanita, bisa betul-betul mengabdi kepada suaminya secara ikhlas? Rasulullah mengatakan bahwa untuk menciptakan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah adalah harus pertama saling terbuka. Nah, ini celakanya, ini kata Mr. Puisi tadi, kalau sudah perempuan bersosial media tanpa batas, juga mungkin laki-laki juga bersosial media tanpa batas, maka sering kadang-kadang hal-hal yang yang tidak harus dia ini kan begitu banyaknya informasi yang masuk sehingga sulit kadang-kadang kita menerima, karena informasi itu sebenarnya bagaimana perasaan hati orang. Begitu hati orang ini, dia bisa saring, tapi tatkala nggak bisa, mungkin dia juga nggak bisa saring, mungkin juga dia bisa menerima hal-hal yang ini. Maka yang pertama kiatnya itu adalah saling terbuka. Mungkin suami juga terbuka dengan istrinya, istri juga terbuka dengan suaminya. Hal-hal apa HP kadang-kadang ini sangat luar biasa. Nah, ini kan HP ini jadi rahasia besar suami, jadi rahasia besar istri. Itu bisnis sekarang. Ini harus kita saling terbuka. Bahasanya ngomong, tidak ada rahasia di antara kita, tidak ada dusta di antara kita, itu tidak ada dusta. Maka sehingga mati-mati berterus teranglah kamu kepada istrimu dan berterus teranglah kamu kepada suamimu. Kita suruh berterus terang. Maka sehingga kata Rasulullah, qul haq walau kana murran. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya walaupun itu pahit adanya, walaupun tidak mengenakkan pasanganmu, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada tidak enak, karena begitu kita menikah, suami itu menjadi tanggung jawab istrinya, istri itu menjadi tanggung jawab suaminya. Nggak ada yang tidak enak. Nah, kalau saya sama istri saya, sama keluarga, saya selalu bicara apa adanya, walaupun menyakitkan istri saya. Misalnya begini, saya harus ke rumah ayah, saya harus ke rumah ayah angkat saya. Istri saya tidak suka kadang-kadang. Aduh Pak, saya jenuh, bosan. Saya berangkat aja. Saya sudah bicara gitu. Karena kadang-kadang hal-hal tertentu yang kita nggak perlu bahas. Jadi ada hal-hal tertentu kita nggak perlu bahas. Untuk orang tua, untuk anak,
untuk hal itu nggak perlu bahas. Yang penting kita lihat itu baik, kita nggak perlu bahas. Sama dengan juga anak begitu. Anak-anak sekarang ini banyak yang tidak dekat sama ibunya, atau sebaliknya ibu tidak dekat sama anaknya, karena ibunya tidak bisa diajak curhat, Pak. Yang celaka kan ibu-ibu sekarang ini nggak mau diajak curhat sama anaknya. Maka sehingga anak itu nggak ngerti mau curhat sama siapa. Sedangkan ini satu pelempasan emosi, anak harus bicara dengan orang tua. Maka kalau dalam hukum Islam itu, anak umur 1 tahun sampai 5 tahun, kamu perlakukan dia bagaikan raja. Kayak raja kita memperlakukan anak kita. Bahasanya ngomong, dia minta apa, kalau kita masih bisa memberi, kita kasih. Tapi begitu 5 tahun sampai seterusnya, kamu perlakukan dia seperti sahabatmu. Karena apa? Karena begitu banyaknya orang tua yang tidak bisa jadi sahabat buat anak-anaknya, sehingga apa? Anak-anaknya curhat sama teman-temannya. Iya kalau temannya baik, kalau temannya nggak baik, kecelaka, Pak. Nah, itu yang berbahaya. Itu berbahaya. Karena zaman sekarang itu, anak-anak sekarang itu kan sudah terkontaminasi dengan sosial media, terkontaminasi dengan hoax. Iya. Wah, itu menyebabkan Luar kita biasa. harus hati-hati. Betul. Gitu. Betul sekali. Maka disitulah orang tua, fungsi orang tua itu benar-benar bisa menjadi sahabat dalam kehidupannya. Karena apa? Kita harus tanamkan kepada anak kita bahwa yang dia harus percaya itu adalah orang tua. Dan itu harus terus kita bicarakan. Karena apa? Orang tua itu, saya ingat benar dulu, Pak, mungkin Puster Puisi sudah lupa, mungkin karena tahun 90 sekian. Orang tua itu adalah manajer di rumah tangga. Dia ngatur strategi bagaimana kepada anaknya. Dan dia harus bicara apa adanya. Sehingga anak ini tertanam. Saya ini orang tuamu, saya ini ayahmu, saya ini ibumu, dan saya tidak akan mungkin menjerumuskan kamu. Dan ini harus kita kasih tahu. Kadang-kadang namanya juga anak. Saya tidak akan mungkin membohongi kamu. Saya ingin kamu jadi orang, saya ingin kamu sukses, saya ingin kamu benar. Maka ini harus kita tanamkan setiap saat begitu kita selesai bicara sama mereka. Begitu pula saya sama anak-anak saya, walaupun mereka sudah menikah, walaupun mereka sudah sekolah di luar negeri, S2 di luar negeri, tapi tetap, saya ini ayahmu dan saya manajer kamu. Saya tahu bagaimana yang baik dan buruk untuk kamu. Jadi ini tertanam buat mereka. Maka begitu kita setir mereka, walaupun sudah usia begitu, mereka juga mau. Kamu harus begini ya, kamu harus begini, mereka mau. Karena apa? Karena benar-benar yang kita berikan itu begini. Ini loh, nanti kalau kamu berteman dengan teman yang salah, kamu akan begini. Maka kalau bahasanya orang-orang arif itu, kalau kamu berteman dengan tukang minyak wangi, ya wangilah. Wangilah kita. Tapi kalau kita berteman sama tukang sampah, ya baulah kita. Kan gitu. Bagaimana teman kita aja? Nah, itulah kira-kira seperti itu. Seperti madu, Pak. Botol kosong itu, diisi air. Mungkin harganya paling mahal 5.000 atau 10.000 lah, atau 15.000 lah. Diisi sirup, mungkin ya 35 atau 40.000. Tapi begitu diisi madu, berteman dengan madu si botol ini, jadi value-nya jadi naik. Harganya bisa 300 sampai 400.000. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, anak-anak kita mungkin yang sudah terlanjur ini, kita harus jadikan teman mereka. Kadang-kadang kita harus mengikuti arahan mereka, kadang-kadang harus seperti mereka, dan kadang-kadang juga mereka harus mengikuti arahan kita. Sehingga benar-benar pada saatnya event kebersamaan ini benar-benar masuk. Karena event kebersamaan keluarga itu sangat luar biasa. Saya ngelihat teman-teman saya yang sukses mendidik anak, benar-benar dari umur 5 tahun sampai umur tua, dia seperti teman sama. Dia bicara apa aja. Sama adanya dia bicara apa aja. Kadang-kadang dia keluar, sekedar mungkin makan apa di jalan, mungkin makan apa, mereka ngobrol segala macam. Nah, ini membuat ada satu chemistry anak kita, sehingga hubungan itu benar-benar hubungan itu antara anak dengan ayah, antara teman dengan teman. Sehingga ini benar-benar bisa menjadi satu apa istilahnya, satu ikatan antara kedua anak sama orang tua, jadi luar biasa ikatannya. Nah, itu Pak. Jadi itulah perlunya pendidikan agama juga. Betul. Karena begini ya, sekarang katakan ya, kita sangat menghargai, mencintai seorang istri kita. Dia kan mempunyai karakter yang sangat galak gitu. Betul. Kadang-kadang seorang suami
karena tidak mau ribut. Kadang-kadang dia diam dan melakukan sesuatu, dia berbohong untuk kebaikan. Ya. Misalnya begini, di dalam sebuah kantor, gitu ya. Dia tahu kan istrinya kan galak. Nah sekarang di kantor tuh ada yang entertain kita, kebetulan wanita. Ya. Kita makan. Ya. Nah kadang-kadang sampai di rumah, istrinya yang galak ini, yang posesifnya galak. Dari mana nih kok jam gini kok telat? Dia bilang, enggak, saya tadi makan sama teman-teman di kantor, orang laki semua. Yeah. Berarti kan kita berbohong. Tetapi berbohong itu untuk kebaikan. Iya. Nah, bolehkah seorang suami itu melakukan itu justru demi mencintai dan menghargai wanitanya yang cukup galak ini? Iya. Bagaimana pendapat Pak Ustadz mengenai hal ini? Kalau dalam Islam itu sendiri sebenarnya tidak diperbolehkan sebenarnya. Kecuali berbohong itu menyangkut hal nyawa. Akan berbahaya. Jadi lebih bagus kita terang-terangan aja, dan kita tahu nanti istri itu pasti akan ngamuk. Kenapa lu nggak bilang siapa perempuannya, mana foto? Dari awalnya tadi tidak terus terang. Kalau dari awal sudah terus terang, dia sudah tidak seperti itu. Contoh Pak Dede, waktu saya kerja di Piatu Geraha, saya banyak teman-teman dari Jakarta perempuan yang saya ngajak ke diskotik, mereka minum bir, saya tidak. Saya temani mereka, saya bilang sama istri saya, Mas, saya temenin mereka. Saya bilangin tadi, suka tidak suka. Ini part of my life, ini bagian daripada hidup saya. Jadi pada saat saya bilang sama istri saya, kadang-kadang istri saya ajak, Pak. Waktu Rani lahir, Rani hamil 6 bulan. Teman-teman dari Jakarta datang perempuan. Saya ajak istri saya. Saya ajak ke diskotik, saya ajak, Pak. Iya. Karena dari awal kita sudah bicara. Itulah tadi harus ada komitmen, Pak. Jadi perlu sebelum pernikahan itu ada komitmen dari A sampai Z, sehingga perkawinan ini utuh. Betul, Pak. Tanpa ada gangguan. Betul, Pak. Kemudian hari. Betul. Bahkan sampai dalam Islam itu ada namanya pisah harta. Harta pranikah, perjanjian pranikah itu diperbolehkan. Dalam Islam itu ada. Misalnya begini, saya menikah dengan perempuan. Perempuan itu tidak punya harta, saya punya harta. Saya buat surat perjanjian, namanya perjanjian pranikah dalam Islam. Yang dia boleh kerjakan, yang dia akan miliki. Nanti saya akan kasih per bulan kamu 5 juta. Harta ini milik saya. Jadi ada perjanjian pranikah dalam Islam itu sendiri. Ini yang harus kita bicarakan dengan si ini. Maka kita tidak boleh, kalau kita menutup-nutupi, memang dari awal yang salah itu kita, Pak. Karena awalnya sudah kita tutupi. Saya ini seorang pimpinan di perusahaan dan saya akan menghadapi banyak orang. Ada yang baik, ada yang buruk, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang benar-benar tulus bekerja, ada yang tidak tulus bekerja. Ada yang suka sama saya dan pasti ada yang benci juga sama saya. Itu sudah bagian daripada kehidupan. Maka tatkala kita bicara begitu dengan kita dari awal istri kita, saya yakin nggak ada masalah. Kalau berbohong kita misalnya untuk menyelamatkan itu, karena awalnya kita tidak terus terang sama dia. Jadi seorang suami itu harus segala sesuatu harus berterus terang. Dia suka atau tidak suka. Jadi sehingga apa yang kita lakukan kita harus tahu. Dia tahu. Karena dengan kita berterus terang itu adalah salah satu menunjukkan bahwa kita cinta sama dia. Dengan kita berterus terang itu salah satu kita sayang sama dia. Karena begini, di rumah tangga apabila kita sudah berbohong 1, kita akan berbohong 2 dan berbohong 3, mungkin akan berbohong 4, berbohong 5 untuk menyenangkan istri kita. Padahal ini justru akan mencelakakan kita di rumah tangga kita itu sendiri. Contoh umpamanya, saya ngasih uang sama orang tua saya bicara sama istri saya, walaupun istri saya tidak suka. Saya bicara, masa kasih uang ibu saya, saya tahu forumnya dia nggak suka, saya tahu. Dia suka, saya tahu juga tahu. Nah, sehingga ini yang terjadi kepada kita tatkala tadi rumah tangga itu, begitu kita sudah bicara seperti apa kata Mr. Puisi, kita begitu kenal, kita harus bicara baiknya kita dan buruknya kita. Kita bicara mungkin yang kita harus bicarakan kepada pasangan kita, kepada calon istri kita ini buruknya. Supaya dia tahu, saya ini hal-hal tertentu harus begini. Jadi sehingga begitu kita melakukan hal yang memang dia tidak suka, dia sudah tahu, kamu saya suka sudah bilang. Kita harus bicara apa adanya. Nah, memang yang paling penting, Pak Mr. Puisi, saya melihat dasarnya itu adalah perempuan yang soleh sebenarnya.
perempuan yang tahu agama, yang kenal dengan agama. Karena begitu dia tahu akan mengenal agama, maka dalam Islam itu seandainya kata Nabi Tuhan manusia boleh menyembah manusia, yang pertama-tama aku suruh menyembah adalah istri menyembah suami. Tapi karena tidak boleh, maka taat dan cintalah kamu sama suami, kata Rasul. Nah kira-kira itu loh. Ya, walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga negeri ini selalu menginginkan negeri ini menjadi maju. Ya. Justru untuk itulah perlu kita menghargai wanita itu. Ya. Karena seorang ibu, seorang wanita inilah akan memberikan bibit bobot bagi anak-anaknya. Betul sekali. Sehingga negara ini bisa maju oleh karena anak-anaknya sendiri memang sudah artinya mendapat pendidikan yang baik oleh ibunya atau wanita yang membesarkan dia. Tetapi kadang-kadang ada juga wanita-wanita yang soleh, kemudian justru menyarankan, saya juga heran, menyarankan suaminya tuh untuk nikah lagi. Banyak sekali ya, saya banyak sekali lihat di televisi, banyak sekali. Kemudian apakah mungkin kadang-kadang memaksa seorang perempuan ini, memaksa dia mungkin ingin suaminya kawin lagi karena dia tahu bahwa keterbatasan dirinya, ketidakmampuan dirinya untuk melayani suaminya. Itu bagaimana? Apakah itu tidak menyakitkan seorang wanita yang soleh ini, atau mungkin apakah seorang suami itu kadang-kadang mau melakukan hal yang disarankan oleh istrinya itu? Bagaimana sih sebetulnya menurut Islam itu bagaimana? Ya, begini, Allah itu menciptakan keterbatasan dalam hal tertentu untuk perempuan. Contoh begini, seksual Pak. Perempuan itu rata-rata begitu sudah lepas menstruasi, waktu menopause, rata-rata sudah ogah-ogahan juga dia menghadapi suami. Karena kalau laki-laki dia tidak. Laki-laki itu memang diciptakan Allah itu sampai misalnya besok pun mati, hari ini bisa melakukan, dia lakukan itu Pak. Gitu. Kan beda. Maka Islam memperbolehkan itu. Nah, kalau masalah nikah dan nikah lagi itu tidak harus lapor istri dalam Islam Pak. Artinya boleh nggak tanpa lapor? Nah, kalau misalnya istrinya nggak setuju, dia sakit, dia boleh. Bagaimana? Hanya hukum positif yang tidak memperbolehkan. Karena dalam Islam itu ada beberapa hal yang kita tidak boleh lapor istri. Satu, istri sakit. Apabila dinyatakan dokter selama 2 tahun berturut-turut istri tidak bisa melayani suami, maka suami tidak perlu berhak untuk, misalnya stroke istrinya, sakit-sakit lain yang tidak memungkinkan untuk berhubungan, maka dia tidak harus lapor kepada istri. Kedua, istri tidak bisa melahirkan anak dengan baik. Cuman adab aja Pak. Lapor kepada istri itu cuman adab aja. Jadi sebenarnya hampir 90%, mungkin 99%, perempuan di dunia ini tidak menginginkan suami kawin lagi. Bahkan ada satu riwayat begini. Waktu Nabi Ibrahim ke Mekah, dia lapor kepada istrinya. Wahai istriku, saya mau ke Mekah karena saya diperintah Allah suruh buat Ka'bah, kata Nabi Ibrahim. Karena istrinya tidak bisa mendampingi, maka istrinya ngasih budak, ngasih seorang budak kepada dia perempuan. Wahai suamiku, saya tidak bisa mendampingi kamu saya kasih seorang budak, nikahilah dia. Ini yang ngasih istrinya. Baik, setelah itu mereka berangkat. Sepanjang jalan melihat suami dan istri berangkat, si Sarah itu megang telur Pak, ibaratnya. Saking panas hatinya, telur ini masak. Saking panas. Saking panas, padahal dia yang memerintah. Nah, apalagi seperti itu. Dia ikhlas, tapi tapi marah. Tapi dia marah. Nggak ada Pak, saya yakin mungkin nggak ada. Mungkin ada 100 juta, mungkin satu mungkin. Yang nyuruh suaminya, oh iya Pak, kawin lagi, saya ikhlas. Mungkin hanya satu. Karena mungkin saya yakin bahwa perempuan ini punya banyak kekurangan. Tapi kalau dia bisa melahirkan dengan baik, dia bisa melayani suami dengan baik, saya yakin
Tidak ada. Maka dalam Islam itu sendiri, kata Allah, masna wa sulasa wa ruba'. Allah itu tahu. Kamu boleh menikah 2, 3, dan 4 apabila kamu bisa bertindak adil. Tapi kalau tidak, kata Allah, maka jangan, 1 cukup bagimu. Nah, bagi perempuan yang memerintahkan suaminya kawin lagi itu banyak, Pak. Ada satu aliran di Indonesia, saya nggak nyebut alirannya. Itu rata-rata hampir 90% pengadutnya istrinya minimal 2. Suaminya disuruh, ayo mas kawin lagi mas, silakan. Karena ada hadis Nabi. Jalan tercepat dan terbaik itu yang Allah perintahkan kepada manusia, menyuruh istrinya untuk menikah, menyuruh suaminya untuk menikah lagi. Maka surga terbuka pintu baginya. Tapi kembali lagi, istri yang mana, Pak? Ya. Istri yang mana? Nah, orang bisa begitu perempuan, hanya perempuan-perempuan yang soleh, yang tahu agama. Yang tidak tahu agama, dia tidak boleh, dia kekep suaminya. Istri itu perempuan, Pak. Maka kenapa dalam Islam itu dia tidak bisa jadi imam? Begitu dia lahir, perempuan itu, orang tuanya yang menguasai. Dan dia cintanya luar biasa dengan bapak sama ibu sama keluarganya. Begitu umur 25 tahun, dia menikah dengan laki-laki yang dia baru kenal 1 tahun atau 2 tahun. Dia nikah sama suaminya, dia cinta juga luar biasa kepada suaminya. Maka dia nggak bisa. Karena apa? Perempuan ini rasa memilikinya luar biasa, Pak. Contoh gini. Saya punya istri. Tiba-tiba ada perempuan suka sama saya, Pak. Ada ini. Dia tahu saya punya istri. Dia tahu. Saya punya anak, saya punya istri, dia tahu. Oke, saya menikah sama dia. Dia nggak mau jadi yang kedua, Pak. Dia mau jadi yang pertama. Nah, itu masalahnya. Itu yang masalah. Itu yang menjadi problem yang sangat berat saat ini tuh. Karena apa? Karena dia tidak ada komitmen dari awal. Maka dalam Islam itu sendiri, perjanjian pranikah itu diperbolehkan. Umpamanya ada orang yang mau menikah lagi, sama-sama menikah, dia ini janda atau duda atau gadis atau dia pisah harta bisa. Dalam Islam itu diperbolehkan. Di zaman 1500 tahun yang Rasulullah sudah mengatakan itu pisah harta bisa. Karena di zaman Rasulullah itu banyak juga orang yang istrinya banyak juga banyak. Maka istri pertama jatahnya bagaimana? Karena adil itu bukan waktu. Adil itu adalah harta. Karena istri itu bukan jadi ahli waris, Pak, dalam Islam. Yang jadi ahli waris itu hanya anak-anaknya. Istri itu hanya mendapat 1/8 sampai 1/12 harta suami. Yang dikuasai suami, yang dikuasai harta ini dikuasai anak-anak. Nah, itulah maka Islam sendiri kenapa kok perempuan, mungkin dulu kita dengar fenomena ada salah satu politisi yang perempuan nggak bisa jadi pemimpin. Memang seperti itu, perempuan itu tidak bisa jadi pemimpin karena memang labil sekali, jiwanya labil sekali. Dan dia sangat menguasai. Begitu dia punya suami jadi Tuhan, Pak. Kemana suaminya dia ikut. Apa mau suaminya dia mau. Begitu punya anak, anaknya jadi Tuhan. Anaknya yang dia turut. Dia nggak peduli suaminya sudah sarapan, yang penting anaknya sudah sarapan dulu. Ya kira-kira begitu. Waduh, sudah banyak sekali kita mendapat input atau masukan daripada podcast ini, di mana podcast ini menginspirasi juga untuk para wanita. Karena apa? Begitulah pentingnya seorang wanita, seorang ibu. Maka untuk itu, sayangilah, cintailah istrimu. Karena istrimulah yang akan membuat negara ini maju ke depannya. Kalau kamu mempunyai istri yang buruk, negara ini pasti akan melahirkan manusia-manusia yang buruk. Bila kamu mempunyai wanita, istri yang baik, berakhlak, percayalah, manusia-manusia akan dilahirkan akan baik dan berakhlak, sehingga negara ini nanti akan dipimpin oleh orang-orang yang baik. Sehingga saatnya nanti Indonesia akan menjadi negara yang maju yang di dunia. Terima kasih Gus Amin. Terima kasih.
Mudah-mudahan untuk waktu yang akan datang kita akan membahas mengenai misalnya mengenai cinta. Kemudian ini sangat penting bagi kita semua. Sehingga kita bisa hidup berdamai, sehingga setiap wanita mempunyai ikhlas yang sempurna. Amin. 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 Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan follow Mr. Puisi YouTube channel. Tepuk tangan.